Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani. Ketemu kembali dengan Dr. Adli di sini dalam channel Adli School of Agribusiness, ya, agribisnis untuk kesejahteraan petani Indonesia. Baik, hari ini, pagi ini kita akan membahas tentang satu komoditi yang insya Allah sangat prospek, yaitu lada atau sering disebut dengan merica. Tetapi lebih khusus adalah lada perdu. Lada perdu ini satu varietas baru dari jenis lada yang insya Allah lebih mudah pemeliharaannya, mudah menanamnya, dan hasilnya juga cukup menjanjikan. Bagi yang belum kenal dengan pohon lada, kami kasih gambarnya. Ini adalah lada yang biasa. Jadi pohon lada ini adalah pohon yang merambat, ya, mirip dengan sirih. Maka kemudian sebelumnya ketika mau menanam harus dibuatkan anjungannya, baik dalam bentuk kayu yang keras atau tanaman hidup, ya, seperti tanaman sakdia atau sidia-dia kalau bahasa Sumatera Baratnya. Nah, ini dia yang di samping sebelah kiri, ini yang namanya lada perdu. Jadi bisa ditanam, dia sudah berbentuk pohon, tetapi pohonnya tidak terlalu tinggi. Dia hanya tumbuh beberapa meter saja tingginya. Jadi tidak susah memeliharanya, juga tidak susah memanennya. Ada kelebihannya dibanding lada biasa. Ini ada risiko, misalnya tanaman anjungannya mati atau bahan anjungannya patah, maka kemudian dia akan jatuh, ya kan, ke tanah. Jadi maka saat ini lebih banyak disarankan oleh para ahli untuk menanam jenis lada perdu. Kemudian sahabat petani semua, ini dari sisi agribisnisnya bisa kita lihat ini keuntungan 1 hektar lada perdu ini. Pertama, tata tanam. Bibitnya sangat mudah didapat. Kalau di Sumatera Barat ada di Balitro, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, itu ada di Layang, Kota Solo. Harga bibit 8.000 per batang. Kalau kita mau menanam 1 hektar dengan jarak tanam 1,5 meter kali 1,5 meter, maka kita akan bisa menanam 4.400 batang. Dan itu kalau kita kalikan 8.000 untuk bibit saja sekitar 35.200. Sehingga kalau kita tanam 1 hektar, kita bisa menanam sebanyak 4.400 batang. Lada ini baik tumbuh itu di daerah dataran rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian dia tidak memerlukan cahaya penuh, ya, jadi bisa di bawah tanaman-tanaman lain, ya. Itu tingkat cahayanya hanya 50 sampai 75%. Pemupukan bisa dengan cukup pupuk organik per 3 bulan atau 4 kali setahun. Panen bisa setiap bulan. Jadi mulai panennya di umur 2 tahun. Kalau pemeliharaannya bagus itu bisa sampai umurnya 10 tahun. Umur 2 tahun per batang itu bisa panen sebanyak 200 gram kering. Jadi kalau 1 hektar 200 gram kali 4.400 batang, totalnya ada 880 kg. Apabila dia sudah berumur di atas 3 tahun, per batang bisa menghasilkan 300 gram kering. Jadi 1 hektar bisa mencapai 1,32 ton atau 1.320 kg. Harga pasar saat ini itu sebesar 83.000 per kilogram, di tingkat petani adalah 75.000 per kilogram. Nah, prospek 1 hektar bisa kita hitung. Kalau untuk yang berumur 2 tahun berarti 880 kg dikali 75.000. Hasilnya adalah 66 juta per bulan per hektar. Apabila sudah berumur di atas 3 tahun, kita bisa hitung prospeknya 1,32 ton dikali 75.000. Itu adalah 99 juta per hektar per bulan. Diasumsikan biaya pemeliharaan untuk pupuk organik, ya, dan lain-lain sebesar 30%. Kalau kita hitung yang dari umur di atas 3 tahun, totalnya adalah 29.700.000. Maka pendapatan bersih 1 hektar per bulan
untuk umur yang sudah 3 tahun adalah 99 juta dikurang 29.700.000 atau 69.300.000 rupiah per hektar per bulan. Bagaimana? Cukup prospek kan? Ayo bersama-sama menggalakkan tanaman lada atau merica perdu ini karena sangat prospek luar biasa. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.